kalau Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas Presiden minta rancangan RUU KUHP ditunda. Mbak Pratiwi, dalam 14 pasal itu, menurut Mbak pasal mana atau bagian apa yang paling kontroversial? Saya tidak akan terjebak pada pemberitaan-pemberitaan yang menyatakan ada 14 pasal. Yeah. Karena jika dilihat dokumen yang diserahkan dari pemerintah juga yang sudah beredar ke publik, itu sebetulnya lebih dari 14 pasal. Ya, ya. Ada 17 poin yang itu sebenarnya memuat lebih dari 14 pasal. Tapi ada poin-poin penting. Nah, kalau kami dari Aliansi Reformasi KUHP sendiri mencatat ada 17 catatan. Yang pertama, bagi kami pasal living law itu seharusnya tidak dimasukkan. Itu ya Pak, paling kontroversial dan paling berbahaya. Pasal living law. Kenapa? Karena pasal living law ini akan membuka ketidakpastian hukum di seluruh masyarakat. Bisa bayangkan kalau hukum adatnya sendiri saja belum dikompilasi dan pemerintah minta 3 tahun, which is itu tidak memungkinkan 3 tahun untuk mengkompilasi hukum adat di seluruh Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ribuan suku. Bisa bayangkan hal itu, dan ini jelas bertentangan dengan asas legalitas dari hukum pidana sendiri. Nah, yang kedua yang terpenting adalah pasal-pasal berkaitan dengan penghinaan. Baik penghinaan presiden, lembaga negara, penghinaan kekuasaan, penghinaan agama. Seperti yang tadi Bang Fikar bilang, pasal penghinaan adalah pasal yang karet yang selama ini sudah banyak ahli pidana menyatakan ini tidak sesuai dengan rumusan atau prinsip asas legalitas, di mana unsur pidana harus dijelaskan secara lex stricta, lex scripta, dan lex serta. Artinya tidak boleh ada interpretasi yang luas, tidak boleh ada interpretasi yang berbeda ke dalam kita memahami rumusan, karena manusia memang makhluk berinterpretasi. Oleh karena itu hukum pidana harus dibuat se-strict mungkin, tidak dipahami berbeda-beda. Nah, lantas yang berikutnya apa? Kami paham betul bahwa dalam banyak unsur pasal-pasal penghinaan ini itu justru mengebiri kebebasan berpendapat atau konstitusional masyarakat. Artinya masyarakat tidak lagi menjadi pilar untuk pemerintah dan DPR itu kita bisa men-check and balances atau menjadi partner kritis bagi pemerintah dalam menjalankan good governance-nya. Nah, itu kan artinya demokrasi semakin shrinking, semakin dihimpit seperti itu. Lalu ada pasal-pasal berkaitan dengan kumpul kebo. Kalau tadi disampaikan pasal LGBT, saya mau mengklarifikasi tidak ada pasal tentang LGBT. Itu adalah pemberitaan yang keliru yang membawa masyarakat kepada sesuatu yang keliru juga berkesimpulannya. Tidak ada pasal tentang LGBT. Yang ada adalah pencabulan sesama jenis. Nah, bagi kami pencabulan atau kumpul kebo ini urusan privat. Hubungan seksual seseorang dengan orang lain dengan intinya individu dengan individu lain, ini bukan urusan negara, dan itu jelas dijamin oleh konstitusi, gitu. Dan apa hubungannya nanti kepala desa kedepannya bisa melaporkan coba? Masa kepala desa tugasnya muter-muter setiap rumah warganya terus melihat apakah ada hubungan seksual, ada yang hidup sebagai suami istri tapi belum terdaftar, itu bahaya. Nah, yang terakhir yang sebetulnya masih banyak tapi yang penting buat saya adalah soal pasangan yang hidup seperti suami istri namun tidak dicatatkan pernikahannya, itu bisa dipidanakan. Nah, ini kan sesuatu yang konyol. Kenapa? Indonesia jelas punya data ribuan masyarakat, bahkan jutaan masyarakat Indonesia, ratusan ribu masyarakat Indonesia yang pernikahannya belum dicatatkan di KUA atau di catatan sipil itu ada. Kenapa? Karena mereka nikah secara adat atau mereka nikah secara agama, dan akses untuk ke KUA atau ke catatan sipil itu jauh dari rumahnya. Bagaimana dengan masyarakat Indonesia di pelosok-pelosok? Karena KUHP ini ketika dia mulai diberlakukan, dia berlaku buat seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali, begitu. Dan masih banyak lagi soal pasal koruptor, yang dimana delik korupsi itu dipangkas begitu rupa di dalam KUHP, yang harusnya percobaan atau persiapan itu sama bobot pidananya dengan delik penuh korupsi, itu dipangkas di dalam RKUHP. Nah, bagi kami ini permasalahan yang sangat mendasar. Jadi tidak bisa dibicarakan hanya 14 pasal. Kalau dibilang 14 pasal, bukan 14 pasal, tapi secara marwah, secara roh dari RKUHP ini sendiri sudah keliru. Baik, begitu. Dan Pak Fikar sendiri, menurut Pak Fikar yang paling kontroversial dari pasal-pasal ini? Gini, bisa disebutkan beberapa kelompok pasal yang kaitannya dengan demokrasi, ya. Sebenarnya kan gini, ini yang bikin kacau ini peleburan atau penyatuan antara pengertian kejahatan dengan pelanggaran, ya.
pelanggaran itu sebenarnya lebih banyak bersifat lokal, daerah gitu. Sebenarnya lebih banyak juga diatur oleh perda-perda dan sebagainya. Tapi kemudian sekarang menjadi urusan nasional juga, ya. Tapi saya mencatat ada beberapa pasal begini. Dalam kaitannya dengan jurnalisme umpamanya, kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran dan pendapat, ya. Ada beberapa pasal yang krusial, umpamanya soal pasal penyebaran berita bohong atau penyebaran berita yang tidak lengkap, ya, yang kemudian menimbulkan kerusuhan atau menimbulkan anarkisme, ya. Nah ini ada pengertian yang tidak jelas gitu di sana, ya. Artinya apa? Artinya bisa setiap perbuatan yang mengarah ke sana, ya, meskipun tidak memenuhi unsur itu bisa dihukum juga, gitu, ya. Nah karena itu kemudian harus ada pengertian yang jelas mengenai apa sebenarnya yang disebut dengan berita bohong, ya, atau bagaimana cara menyebarkannya. Kemudian umpamanya ada juga pasal yang mengatur tentang terbitan yang dilarang. Nah, terbitan yang dilarang. Kalau dulu ketika mahasiswa, saya mau baca bukunya siapa, Bumi Manusia, ya itu ngumpet-ngumpet, ya. Artinya dulu ada kebijakan politik, ya, yang melarang buku sedemikian rupa, bahkan sebenarnya kebebasan orang berisme saja dibatasi gitu loh. Nah, artinya kan ini pasal sebenarnya bertentangan dengan sendi-sendi demokrasi sebenarnya, gitu ya. Karena kalaupun ada umpamanya terbitan yang kemudian menimbulkan keonaran atau menimbulkan ketidaksukaan dengan orang, dalam konteks akademis kan mestinya dilawankannya dengan terbitan yang yang lain gitu, yang membenarkan gitu, ya, sesuai dengan prinsip hak jawab dalam dunia pers gitu. Silakan diadu teorinya siapa yang benar, kira-kira begitu. Nah itu juga pasal-pasal ini harus ada kejelasan gitu. Tidak semua tulisan yang tulisan atau terbitan yang dianggap terlarang. Nah itu kan ini kalimat yang belum jelas sebenarnya tulisan apa ya, sehingga tafsirnya nanti bisa karet, bisa semaunya penguasa atau penegak hukum, gitu. Terus ada lagi pasal mengenai contempt of court, ya, di pengadilan. Ya sekarang wartawan nggak boleh lagi menyiarkan sidang secara langsung, atau wartawan tidak boleh lagi minta pendapat orang yang kemudian pendapat itu berlawanan dengan pendapat hakim dan kemudian ditafsirkan sebagai menimbulkan merongrong kewibawaan independensi hakim. Nah itu juga bisa bisa dipidanakan gitu. Kalau melihat pasalnya yang ada seperti sekarang, dan karena itu juga harus kita persoalkan gitu. Baik Pak Fikar, kami akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Newsroom.